Hai guys, kembali lagi sama aku Nijar. Di video kali ini aku akan ngebahas topik-topik yang sangat-sangat menyeramkan dan menarik untuk dibahas, yaitu tentang desa-desa yang paling angker dan terkutuk yang ada di dunia. Jadi apa aja sih desa-desa yang dipercaya banyak orang, desa-desa paling terkutuk yang ada di dunia? Desa-desa biasanya menawarkan suasana yang tenang, terkadang menjadi suatu tempat yang mungil, yang kaya akan sejarah guys. Tapi, kadang-kadang sejarah datang kembali untuk menghantui para penghuninya. Nah, apalagi ketika di masa lalu nih, ada sebuah peristiwa yang melibatkan arwah-arwah gentayangan. Lantas, seperti apa rasanya tinggal di pedesaan berhantu? Apakah para arwah bergentayangan itu mengganggu manusia yang masih hidup? Apakah desa itu masih berpenghuni? Bagaimana sebuah peristiwa mampu memberikan kesan mistis di desa-desa itu? Yang pertama, ada Bramshot di Inggris. Jika ditanyakan tentang desa-desa berhantu di Inggris, kebanyakan orang akan menuju ke Pluckley. Padahal sekitar 90 menit dari Pluckley terdapat desa Bramshot di Hampshire yang berdiri sejak bahkan sebelum 1086. Pada 1700-an, ada penginapan Seven Thorns di desa itu dan banyak kejahatan yang terjadi di sana, termasuk pembunuhan bersamaan dengan segala kejahatan kekerasan itu. Penampakan paranormal yang bermunculan bahkan hingga sekarang. Diperkirakan ada 17 hantu nih guys yang dipercaya yang gentayangan di Bramshot, termasuk Mistress Butler berkeliaran di tepi sungai tempat tenggelam bunuh diri pada 1745. Demikian juga Flute Boy yang berkeliaran di perbatasan desa dan terkadang memanjat pepohonan. Ia memainkan musik yang indah. Beberapa hantu lain adalah White Lady, Grey Lady, dan seorang anak laki-laki yang dibunuh orang asing pada 1772. Yang kedua ada Kuldara dari India nih guys. Kuldara di India dulunya dihuni oleh kaum Brahma Paliwal hingga mereka mendadak meninggalkan desa pada tahun 1825. Menurut kisah yang beredar, seorang diwannya jatuh cinta kepada putri kepala desa dan mengancam kaum Brahma Paliwal dengan pajak yang tinggi jika tidak menyerahkan gadis itu kepadanya. Nah, suatu malam nih, ia raib dan melontarkan kutukan, yaitu agar semua orang yang mencoba tinggal di desa itu akan kehilangan nyawanya. Kuldara tetap terbengkalai hingga sekarang, kecuali bagi kunjungan wisatawan dan para penyidik paranormal. Para penyidik telah melaporkan melihat beberapa penampakan yang tak dapat dijelaskan oleh alat, atau bahkan disentuh bahunya oleh sesuatu yang tak terlihat ketika berkunjung ke sana. Yang paling menyeramkan adalah ada jejak-jejak tangan di kendaraan setelah mereka usai melakukan penyidikan. Bayang gak sih? Yang ketiga ada Swedia, bagian utara dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak rumah hantu. Wilayah Old Vicarage itu dibangun pada 1876 dan melaporkan penampakan pertama hantu-hantu pada 1927. Itu biarawan Niels Hedlund melaporkan bahwa pakaian-pakaian yang dijemur ditarik oleh tangan tak terlihat. Pada 1970-an, seorang biarawan melihat seorang wanita tua muncul di sebuah ruangan dan menghilang di hadapannya ketika diikuti. Pada 1945, biarawan Eric Lindgren melaporkan suatu gejala yang mengganggu, yaitu bahwa ia dilempar beberapa kali dari kursinya oleh sesuatu yang tak terlihat. Sekarang ini, Old Village adalah sebuah restoran dan penginapan, tapi laporan-laporan kegiatan paranormal tetap berlanjut. Yang keempat ada Naya Futoka di Fiji. Pada Februari 2016, badai tropis Winston merusak desa Naya Futoka, Provinsi Ra di Fiji. Gelombang pasang karena siklon itu menghancurkan banyak rumah dan menewaskan 2 orang. Salah satu korban meninggal dunia adalah Pauliasi Nayova, seorang pria cacat berusia 32 tahun. Jasadnya ditemukan di antara reruntuhan sehari sesudahnya dan dikuburkan di hari itu. Osea Bale Safu, orang yang merawat Pauliasi, terbangun beberapa malam sesudah pemakaman karena anjing-anjing desa menggonggong tanti. Pauli berdiri di hadapannya sambil menggumamkan kakana, yang berarti makanan.
Balai Sapu juga mengaku bahwa anjing-anjing juga menggonggong di pinggir ranjang Pauliasi. Pada malam berikutnya, jadi ada seminggu sesudah itu, sekelompok pemuda berlarian dari rumah. Jadi perlindungan mereka dengan ketakutan. Nah, mereka menceritakan kepala-kepala desa bahwa mereka melihat Pauliasi berlarian terhuyung-huyung di sekitar tempat itu sambil meminta kakak. Yang kelima ada Bend Lake Historical Village, Australia. Nah, Bend Lake Historical Village terletak di Logan dan terdiri dari 20 bangunan bersejarah berisi benda-benda bersejarah yang dipakai oleh warga yang tinggal sejak 1860-an. Para penyidik paranormal mengambil serangkaian foto setelah ada beberapa laporan dari pengunjung dan karyawan tentang kegiatan hantu di desa itu. Foto-foto itu menampakkan bayangan buram dan gelap di taman-taman. Nah, wajah seperti wajah pria tua di salah satu jendela dan seorang wanita bergaun panjang di salah satu aula. Para pakar fotografi tidak yakin keaslian foto-foto itu. Namun dengan CEO desa bersejarah itu membenarkan kegiatan mencurigakan yang terjadi sejak dahulu. Nah, termasuk bayangan-bayangan yang tak terjelaskan, bahkan ada piano yang berbunyi dengan sendirinya. Yang keenam ada Prince Albert di Afrika Selatan, South Africa. Sebuah desa mungil bernama Prince Albert terletak di Karoo, Afrika Selatan dan bertarik hingga 1762. Ada beberapa hantu yang bercokol di sana, tapi mereka semua cukup ramah. Pihak desa menawarkan wisata jalan-jalan untuk memperkenalkan para tamu kepada seorang pengantin wanita yang meninggal dunia pada malam sebelum pernikahannya. Ia sekarang gentayangan di museum setempat tapi disebut-sebut bersikap baik walaupun meninggal secara tragis. Ada juga seorang remaja wanita dalam pakaian tidurnya yang meloncat-loncat di atas sebuah ranjang dalam Mearns House yang dulunya merupakan tempat Dr. Mearns. Ada juga seorang pria tua yang berkentayang di tangga sebuah rumah dan melambaikan tangan kepada wanita yang lewat. Ketujuh ada Lowers, Skotlandia. Reruntuhan desa Lowers di Skotlandia dijual kepada peminat. Namun demikian, ada peringatan yaitu bahwa desa itu diduga dikutuk oleh Lady Lowers. Wanita itu dulunya tukang tenung di abad ke-17-an dan disebut-sebut mengutuk sebatang pohon menjadi abu. Setelah meninggal, ia dimakamkan di samping pohon itu. Seorang petani bernama John Campbell menebang pohon terkutuk itu pada tahun 1895 dan ditanduk oleh kerbaunya sendiri segera sesudah melakukannya. Ia meninggal karena cederanya. Seorang tetangga yang mencoba menolongnya menjadi gila dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kuda yang dipakai untuk menyeret pohon itu juga mati tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, sejumlah penampakan hantu wanita terus berlangsung di tempat itu dan banyak pengunjung yakin bahwa lady itu adalah yang bergentayangan. Kedelapan ada Belch Spanyol. Selama kira-kira 2 minggu pada 1937, ribuan orang di desa Belch terbunuh dalam perang saudara Spanyol. Para korban tersebut wanita dan anak-anak. Nah, pasokan air di desa itu ditutup dan ribuan orang kelaparan hingga meninggal dunia atau terkena peluru meriam yang ditembakkan dari pegunungan sekelilingnya. Jasad-jasad dibakar di alun-alun dan sebagian warga tersembunyi dalam tempat penggilingan zaitun di bawah tanah. Sekarang ini ada kadang-kadang terdengar suara isak tangis anak kecil saat senja dan terdengar seperti menolong di jalan-jalan terbengkalai desa. Anak itu menangis memanggil ibunya. Anak dan ibu itu sama-sama meninggal saat perang. Pada malam hari, para petani di sekitar desa mendengar sejumlah suara dan obrolan lain yang tak dapat dijelaskan. Tempat itu sekarang menjadi lokasi pembuatan film, walaupun ada penampakan-penampakan. Ada ya tempat-tempat angker dan terkutuk tapi masih bisa dipakai. Contohnya ini, desa ini bisa digunakan, masih bisa untuk syuting film. Yang 9 ada Voltri di Italia. Nih guys, Voltri sebuah desa mungil di Liguria memiliki sebuah rumah di tepi jalan berkelok. Rumah bernama
channel anime dimiliki oleh suatu keluarga yang menderita sejumlah gangguan mental. Nah, keluarga itu menjatuhkan perabot berat kepada para tamu yang sedang tidur sehingga mereka meninggal karena remuk atau kehabisan napas. Keluarga itu kemudian mencuri uang dan barang-barang lain milik tamu yang dibunuh dan membawa jasanya ke kuburan massal yang disediakan oleh keluarga itu. Dikisahkan bahwa arwah-arwah para korban tidak tenang karena tidak bisa meninggalkan rumah tempat mereka dibunuh. Mereka bergentayangan di lorong-lorong dan kamar-kamar rumah. Terakhir ada orang dari Prancis. Nah, pada 10 Juni 1944 dalam Perang Dunia II nih, pasukan Jerman menyerbu desa Oran di Prancis. Pasukan penduduk kemudian memisahkan kaum pria dan wanita dan anak-anak. Nah, para pria itu kemudian ditembak pada kaki mereka dan dibakar hidup-hidup, guys. Nah, hanya ada 5 pria yang lolos dari pembantaian. Ketika ada bom gas meledak, para tentara itu menembaki kaum wanita dan anak-anak dengan menggunakan senapan mesin dan granat. Beberapa di antara mereka juga dibakar hidup-hidup. Setelah itu, pasukan penduduk membakar hampir semua rumah di desa hingga rata dengan tanah. Jadi benar-benar rata. Pada 1958, sebuah desa baru dengan nama yang sama dibangun dekat desa lama yang telah musnah. Namun demikian, warga menolak mendekat ke reruntuhan desa lama. Mereka mengaku melihat beberapa arwah para pria, wanita, dan anak-anak yang berkelana di reruntuhan pada malam hari dan tercium bau daging dan kayu terbakar berasal dari desa lama. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian cukup merinding dengan cerita hari ini? Coba tulis di bawah, karena menurut aku pribadi desa-desa yang aku tahu, desa-desa yang indah, yang sangat-sangat bagus banget gitu, desa-desa yang unik. Kan banyak kan sekarang tuh desa-desa yang kayak misalnya tuh kayak desa yang si abah-abah yang viral itu desa yang menurut aku cukup menarik guys. Aku mau tahu dari kalian, dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe juga. Dan ini Instagram aku, kalian bisa langsung follow di sini, ini namanya. Dan segitu aja untuk video hari ini. Semoga kalian terhibur.